Hai guys, udah kelas ya? Iya nih Nak, Panas banget nih. Lagi apaan? ambil dinas loh Nak. Seger loh, Nak. Mau cobain. Oh iya, tahu. Dinasa aku terkenal banget ya, di mana-mana ada, apalagi di Sukoharjo. Kalau kamu minum apaan tuh? Ini tuh es teh Remitsu, punyanya Adik Tingkat. Mirip banget loh rasanya sama Dinasa. Kenapa dia nggak pakai logo Dinasa aja ya? Gak bisa Nak. Kenapa? Kan Dinasa sudah terdaftar di Haki, jadi nggak boleh sembarang pakai. Itu Nak, untuk lebih jelasnya bisa tonton video ini Nak. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang atas hasil dari buah pikiran mereka sendiri. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreatif artistik, simbol-simbol, penamaan, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil. Haki memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain, lalu meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam berkomersialisasi kekayaan intelektual, juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Haki memiliki 4 prinsip. Yang pertama, prinsip ekonomi, yaitu mendorong inovasi dan kreativitas yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, prinsip keadilan, memberikan perlindungan yang adil dan merata kepada semua pemilik hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, prinsip kebudayaan, melestarikan dan mendorong perkembangan kebudayaan melalui perlindungan karya kreatif. Yang terakhir yaitu prinsip sosial, menyeimbangkan kepentingan pemegang hak dan kepentingan publik untuk mempromosikan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada klasifikasi haki. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Yang kedua ada hak kekayaan industri atau industrial property rights. Di antaranya yaitu paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Ada beberapa hukum haki di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang keenam, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Undang-Undang Hak Cipta yang dilindungi dapat dilihat pada pasal 12 UU Nomor 19 2003 tentang hak cipta dan masa berlaku hak cipta. Lalu dapat dilihat pula pada pasal 29 dan 34 UU Nomor 19 2002 tentang hak cipta, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan juga kasasi Mahkamah Agung. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya kreatif di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dapat dilihat pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 mengenai hak cipta. Yang kedua ada hak paten, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Dapat dilihat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai paten.
jangka waktu menurut pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten 20 tahun dan 10 tahun untuk paten sederhana. Lalu selanjutnya ada hak merek dagang, memberikan perlindungan terhadap merek yang digunakan dalam perdagangan untuk membedakan barang atau jasa satu pihak dari barang atau jasa pihak lain. Jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Selanjutnya ada perdagangan varietas tanaman atau PVT, memberikan hak eksklusif kepada pemulia tanaman atau pemegang hak atas suatu varietas tanaman baru yang memenuhi kriteria tertentu. Dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai varietas tanaman. Jangka waktu dalam pasal 4 adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Lalu selanjutnya ada rahasia dagang, melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya. Dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai rahasia dagang dengan jangka waktu perlindungan yang tidak terbatas. Dan selanjutnya ada desain industri, memberikan perlindungan terhadap kreasi estetika suatu produk yang bersifat baru dan orisinal. Jangka waktu 10 tahun sejak diberikannya tanggal penerimaan dan tercatat dalam daftar umum desain industri. Lalu yang terakhir ada desain tata letak sirkuit terpadu, memberikan perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu susunan 3 dimensi dari elemen-elemen, setidaknya salah satunya adalah elemen aktif, serta sebagian atau seluruh interkoneksi sirkuit terpadu. Dengan jangka waktu 10 tahun, sejak pertama kali desain itu dieksploitasi secara komersial dimanapun. Ada beberapa undang-undang HAKI di Indonesia, yaitu yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak paten. Kedua, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai desain industri. Lalu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 mengenai perlindungan varietas tanaman. Ada pula penerapan pengajuan HAKI. Yang pertama, pengajuan HAKI melalui kantor wilayah. Prosedur yang pertama yaitu dengan cara konvensional, yaitu datang langsung ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM yang juga dikenal dengan singkatan Kanwil-Depkumham di masing-masing ibu kota provinsi. Sebagai contoh, apabila Anda tinggal di Sukoharjo, Jawa Tengah, maka Anda harus datang ke Kanwil-Depkumham di Kabupaten Sukoharjo. Lalu yang kedua, pengajuan HAKI melalui online. Saat ini, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual telah mempermudah proses pendaftaran hak cipta dengan menyediakan portal registrasi daring atau online melalui laman https://ehakcipta.dkip.go.id. Cara ini dijamin aman dan cepat karena Anda akan langsung dihubungkan dengan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Pusat. Lalu selanjutnya ada pengajuan HAKI melalui jasa konsultan, yaitu pengajuan melalui jasa konsultan HAKI yang terpercaya, lebih efisien dan praktis karena pendaftaran Anda akan diurus oleh ahli yang sudah berpengalaman di bidang pencatatan kekayaan intelektual. Selain menghemat waktu, melalui jalur ini Anda juga akan mendapatkan advokasi seputar hak kekayaan intelektual, serta bantuan hak
apabila suatu saat terjadi masalah yang berkaitan dengan hak ciptaan. Dalam pengajuan HAKI, ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu spesifikasi paten sebagai syarat minimum yang harus disertakan. Adapun 3 syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh filing deed, diantaranya memenuhi spesifikasi paten, formulir permohonan, dan biaya pendaftaran. Adapun persyaratan lain sebagai formalitas, di mana syarat ini dapat dilengkapi selama 3 bulan setelah menerima tanggal penerimaan. Ada pula beberapa dokumen yang harus dilengkapi, yaitu yang pertama surat pernyataan hak, surat pengalihan hak, surat kuasa, fotokopi KTP, fotokopi akta pendirian badan hukum yang dilegaliris, fotokopi NPWP badan hukum, dan juga fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Mengenai kelengkapan dokumen, apabila syarat poin di sebelumnya sudah lengkap, inventor tinggal menunggu hasil dari DJHKI. Pengumuman akan dipublikasikan secara umum setelah 18 bulan dari hasil pengajuan. Pemohon paten selama menunggu pengumuman dimuat di berita resmi paten dan media resmi. Tujuannya untuk mengetahui hak kekayaan intelektual yang dipatenkan. Apabila masyarakat atau inventor luar merasa keberatan karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan, dapat mengajukan secara tertulis kepada DJHKI. Dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan secara keseluruhan, HAKI memberikan banyak manfaat bagi pencipta, pelaku usaha, dan masyarakat secara luas. HAKI penting untuk mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa HAKI bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab pencipta dan pelaku usaha yang memiliki HAKI harus menggunakannya secara bertanggung jawab. Jadi paham nih materi soal HAKI. Aku jadi kepo, emang beneran Dinastel itu terdaftar di HAKI? Bener dong, mau cek. Emang bisa? Kita kan orang awam. Bisa dong ya, gampang caranya. Sini. Ini caranya, Nak. Yang pertama, buka web dengan link https://pdki-indonesia.djip.go.id. Nah, kepanjangan dari PDKI adalah Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. PDKI ini merupakan penelusuran data dan informasi kekayaan intelektual atau KI berbasis web yang dibangun dan dikelola secara mandiri oleh DJKI Kemenkumham. Sistem penelusuran PDKI ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh data informasi terkait kekayaan intelektual. Sistem PDKI terdapat pada website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham.
Gambar tersebut merupakan tampilan website resmi PDKI yang diakses melalui smartphone. Apa manfaat PDKI? PDKI ini bermanfaat untuk transparansi informasi. Nah, melalui PDKI ini dapat memperoleh informasi status terkini terkait permohonan kekayaan intelektual atau KI yang telah diajukan ke kantor DJKI. PDKI juga bermanfaat sebagai data referensi. Nah, di sini masyarakat juga dapat menggunakan PDKI sebagai referensi sebelum mengajukan permohonan kekayaan intelektual atau KI. Berikut ini langkah-langkah untuk mengecek Haki. Yang pertama, pilih Haki apa yang ingin kamu cek. Misal merek dagang, kamu bisa pilih merek. Untuk yang kedua, masukkan nama merek dagang atau jasa kamu. Lalu yang ketiga, klik cari. Yang keempat, tunggu hingga merek dagang atau jasa yang telah terdaftar muncul. Lalu setelah muncul seperti gambar tersebut, bila ditemukan maka sesuatu tersebut telah terdaftar. Namun apabila belum ditemukan hasil, maka sesuatu tersebut bisa jadi belum terdaftar atau hakinya sedang dalam proses pendaftaran maka belum muncul untuk saat ini. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kinastel telah terdaftar hakinya. Lalu klik Kinastel akan muncul laman seperti yang di samping. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Kinastel secara resmi terdaftar pada tanggal 30 Mei 2023. Kinastel ini sudah memiliki hak perlindungan sejak tanggal 16 Agustus tahun 2022 sampai dengan 16 Agustus tahun 2032. Maka, apabila ada yang dengan sembarangan menggunakan brand Kinastel tanpa persetujuan pemilik, dapat dituntut oleh pemilik. Jadi, lebih hati-hati ya teman-teman. Kinastel memiliki kode kelas 35 dan kelas 43. Nah, untuk yang kelas 35, Kinastel terdaftar sebagai jenis barang atau jasa agen penjualan, jasa penggandaan minuman teh untuk orang lain, jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan, jasa penjualan makanan dan minuman, jasa penjualan makanan dan minuman pesan antar, jasa penjualan makanan dan minuman dipesan melalui mesin, jasa penjualan makanan berolahan hasil laut, jasa penjualan makanan secara daring, jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, teh, dan coklat, jasa stand penjualan makanan dan minuman, layanan waralaba dan retail, manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi, dan kedai yang menjual makanan ringan, toko minuman panas ataupun dingin. Untuk kelas yang 43, yaitu Kinastel terdaftar sebagai jenis barang atau jasa, catering makanan sehat, depot penyediaan makanan dan minuman, kedai es krim, kedai kopi, kedai teh, kedai untuk sarapan, kedai yang menyediakan makanan dan minuman, kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandi Arab, kedai yang menyediakan teh bubble, pelayanan dan menyediakan makanan dan minuman. Nah, siapa pemilik Haki Kinastel? Dalam PDKI tertulis dengan jelas bahwasanya pemilik Kinastel adalah Kirnadi Ardianto. Beliau beralamat Bugel RT 1 RW 3 Kelurahan Pandean Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Dengan itu, apakah teman-teman memiliki pertanyaan mengenai materi pengecekan Haki? Apabila terdapat pertanyaan, komen di bawah ini ya. Terima kasih. Ya. Wih, keren. Makasih loh, Fer. Oh ya, gimana rapat bisnis kita selanjutnya? Oke, itu dilaksanakan di depan aja. Oh iya, kita perlu ke